Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani Anda siang ini dalam acara Jambi Bicara Senin 8 September 2025. Dan hari ini kita akan membahas mengenai peningkatan kesejahteraan petani melalui kenaikan harga gabah. Ada dua narasumber yang nanti akan berbincang bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama yang sudah hadir di studio, ada petani dari Desa Pudak, ada Pak Suyanto. Betul Pak ya? Iya benar. Apa kabar Pak Suyanto? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Ini ceritanya dari mana nih? Dari sawah atau dari rumah? Ya dari rumah, kebetulan kami sedang memproses gabah menjadi benih gitu Pak. Proses calon benih. Oke, proses gabah menjadi benih. Wah, Ya. yang menarik nih. Saya bukan jurusan pertanian nih, jadi nanti banyak nih ilmu yang bisa didapat. Terus kemudian nanti juga akan bergabung bersama kita di saluran Zoom ada Kadis Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Jambi. Oke, baik. Terima kasih Pak Suyanto sudah hadir. Pak Suyanto, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, perkenalan dulu nih Pak Suyanto. Dari mana asalnya dan tinggal di mana? Ya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri lah Pak. Bahwa nama saya Suyanto Pak. Saya Ketua Kelompok Tani Usaha Sepakat Desa Pudak, Kecamatan Kumbai Ulu, Kabupaten Muara Jambi. Sekilas pandang tentang kelompok tani usaha sepakat yang berada di wilayah kami, yaitu kami merupakan salah satu penangkar benih di Provinsi Jambi. Khususnya kalau untuk Kabupaten Muara Jambi itu satu-satunya penangkar benih, kelompok tani penangkar benih yang memproduksi benih di Kabupaten Muara Jambi. Oke Pak, penangkar benih atau memproduksi benih ini maksudnya bagaimana Pak? Jadi untuk penanaman khususnya pangan, khususnya padi di sini Pak, perlu kami sampaikan juga bahwasanya hasil akhirnya itu ada dua Pak. Yang satu gabah dengan hasil akhirnya adalah beras. Oke. Gitu. Kemudian jadi benih dipanen, ya, hasilnya gabah yang hilirisasinya ya dalam bentuk apa itu dipakai kalau tradisional digebuk-gebuk dulu Pak benar, ya. Ya. Sekarang pakai mesin Pak ya. Ya semua Nah, itu sekarang hasilnya gabah. Hasilnya gabah. Kemudian hasil akhir dari gabah ini adalah ada dua. Yang satu benih, yang satu beras. Oh gitu. Ya. Berarti beras untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi, benih untuk dikembangkan lagi, untuk ditanam lagi. Nah, gitu. yang dari kelompok tani usaha sepakat, kebetulan ya kedua-duanya yang tidak lulus untuk menjadi benih kita untuk konsumsi. Oke. Nah, gitu. Oke, baik. Nah, berarti lokasinya di Desa Pudak Desa Pak ya? Pudak. Desa Pudak. Ya. Nah Pak, di Desa Pudak sendiri ini memang dari dulu ini lahan pertanian ya? Atau bagaimana? Kan saya lihat kan banyak nih Pak, ada petani ini kan ada yang padi Pak ya? Ada padi. Ada padi. Saya lihat juga ada banyak durian. Durian ya benar. Apa? Duku, betul Pak ya? Duku benar. Ya. Duku dan lain-lain gitu ya. Ya. Nah, kalau Bapak petani padi Pak ya? Khusus padi Pak. Berarti artinya lahan di Desa Pudak itu subur untuk lahan pertanian? Ya. Pada dasarnya di Desa Pudak ini ada lokasi-lokasi yang memang lokasi yang termasuk rawa lah. Jadi tidak semuanya termasuk dataran tinggi, bagian rawa. Yang rawa inilah yang kami kelola untuk tanaman pangan, khususnya padi. Gitu. Oke, nah Pak, untuk tanam padi ini kan perlu pengairan yang bagus ya? Ya. Nah istilahnya berarti sawah ini sawah apa Pak? Kalau untuk di Desa Pudak ini, khususnya Kabupaten Muara Jambi ini tidak ada irigasi teknis Pak. Namun irigasi teknis itu apa Pak? Irigasi yang dari proses gitu ya? pengairannya yang memang tertata dengan baik. Jadi kapan kita perlu air bisa datang, kapan kita tidak memerlukan air bisa kita buang seperti itu. Itulah irigasi teknisnya. Namun di tempat kami adalah merupakan sawah tada hujan. Tapi dengan beberapa trik atau beberapa cara kami mampu berbuat untuk meningkatkan indeks pertanaman hingga bisa sampai 3 kali 1 tahun. Nah, jadi diapakan itu Pak airnya? Jadi seperti ini Pak. Jadi kita di desa kami ini ya memang banyak produk, khususnya di situ banyak kolam-kolam ikan. Nah, untuk pengairan, salah satu kunci utama keberhasilan daripada budidaya padi adalah air khususnya. Betul. Ketersediaan air yang cukup dan terpenuhi itu yang merupakan kuncinya. Kebetulan pada saat-saat musim hujan seperti sekarang ini ya kita bisa seperti biasa kita menggunakan air hujan. Namun pada saat-saat krisis air, pada saat musim kemarau, kita masih bisa memanfaatkan dengan kolam-kolam ikan yang berada di pinggir-pinggir sawah itu. Oke,
kolamnya itu memang untuk ikan atau hanya untuk menampung air itu saja? Pada saat musim penghujan, kolam itu bisa kita manfaatkan sebagai kolam untuk ikan. Tapi pada saat-saat kita memerlukan air, air itu bisa kita manfaatkan untuk pengolahan lahan dan untuk mengairi daripada tanaman pangan kita. Artinya sumber airnya cukup ya Pak ya? Cukup lah. Meskipun bukan irigasi teknis. Bukan, bisa juga melalui pompanisasi dari beberapa bantuan daripada Dinas Pertanian atau instansi terkait ada juga. Berarti tidak ada kendala dalam proses pengairan Pak ya? Ya, baik. Tidak ada. Nah, berapa kelompok tani Pak yang ada di Desa Pudak? Di Desa Pudak ini ada 5 kelompok tani yang aktif dengan hampir luasan lahannya itu hampir 250 hektar. Dalam artian aktif di sini ya aktif bertani Pak. Namun yang 3 kali setahun ini ada 3 kelompok tani. 2 kelompok tani ini yang 1 tahun sekali karena mereka ini berada di daerah aliran sungai. Jadi mereka hanya mampu ya bertanam 1 tahun sekali. Namun yang 3 kelompok tani ini ada di Desa Pudak, diantaranya kelompok tani usaha sepakat, kelompok tani Rengas Gumpung dan kelompok tani Jaya Bersama ini dengan luas lahan 115 hektar itu sudah mampu berproduksi 1 tahun 3 kali. Oke. Berarti yang Bapak di kelompok tani usaha sepakat Pak ya? Ada 5 kelompok, salah satunya usaha sepakat. Ya. Nah, di kelompok tani nih Pak, isinya berapa petani atau berapa kakak, berapa orang yang tergabung dari situ? Kalau untuk kelompok tani usaha sepakat di tempat saya ini lebih dari 40 orang, 43 orang. Yang lain rata-rata segitu juga? Rata-rata hampir sama lah. 40-an orang Pak ya? Dengan kepemilikan lahan rata-rata hampir 0,5 sampai 1 hektar lah masing-masing anggota. Gitu. Nah, kelompok tani ini dibentuk atas dasar apa Pak? Berarti kan masyarakat sebelumnya secara pribadi sudah punya lahan-lahan itu Pak ya? Kemudian lahan-lahannya digabungkan atau orang-orangnya menggabungkan diri dalam kelompok tani. Begitu Pak ya, betul ya? Ya karena kelompok tani dibentuk pertama-tamanya ya kita ingin menerima bantuan dari pemerintah. Yang pada saat itu kita belum memiliki wadah, jadi kami membentuk kelompok. Jadi bantuannya sifatnya untuk kelompok? Sifatnya untuk kelompok, karena tidak ada bantuan pemerintah ini sifatnya individu kan Pak. Jadi kami membentuk sebuah wadah dalam bentuk kelompok tani, yang pada inti dan tujuannya adalah untuk bersama-sama. Kita maju bersama untuk meningkatkan produktivitas, khususnya tanaman pangan ini. Oke. Baik. Nah, berarti Pak, semua kelompok yang ada di usaha sepakat adalah petani penangkar atau penangkar itu berarti ya petani padi Pak ya, maksudnya ya. Khusus padi. Baik, Pak, kita bergerak ke topik kita tentang kesejahteraan tadi Pak. Bicara tentang kesejahteraan petani, ini ukuran kesejahteraan itu bagaimana? Boleh enggak kalau saya tanya misalnya, Bapak sejahtera enggak? Atau kelompok tani Bapak sejahtera enggak? Kalau sejahtera, apa tolak ukurnya? Apa indikatornya sehingga disebut sejahtera? Apakah rumahnya harus seperti ini bentuknya, misalnya punya mobil, motor, atau bagaimana kalau orang petani itu mikir gimana sih sejahtera itu? Kalau dilihat dari kacamata kami petani Pak di lapangan, dikatakan sejahtera ini ya relatif bagi kami Pak. Namun rata-rata kami petani ini kami anggap sejahtera atau cukuplah bagi kami untuk hidup layak seperti itulah Pak. Apabila kebutuhan hidup kami terpenuhi Pak. Bahkan kalau bisa mungkin bisa lebih atau bisa untuk menabung itu kami petani hanya cuma sekedar itulah. Kami anggap itu sudah menurut kami sudah dikatakan hidup layak atau tercukupi lah kebutuhan. Apabila kebutuhan kami untuk hidup baik sandang, pangan, papan maupun kebutuhan lain kuliah gitu, itu sudah bisa terpenuhi, itu kami anggap itu sudah kami anggap cukup lah, atau mungkin kalau dibilang sejahtera itu kelewat Pak. Sudah cukup lah bagi kami atau layak lah bagi kami untuk petani. Nah berarti kan ada 2 poin Pak ini, ada yang cukup, ada yang sejahtera. Tentu keinginan semua orang hidupnya sejahtera Pak, terpenuhi segala kebutuhannya Pak. Kalau kita bisa rata-ratakan Pak, berapa penghasilan yang dianggap, kalau sejahtera kalau penghasilan kami sudah sekian misalnya. Kalau di sektor industri atau buruh itu kan ada upah minimum Pak ya. Nah berarti itu kan upah
minimum ya. Minimum berarti kan yang minim, Pak ya. Iya, Nah, benar. kalau pengen kan pengennya Pengen cukup lebih, ya, benar, atau Pak. pengennya sejahtera. Nah, terkait dengan petani, karena tema kita kesejahteraan gitu, Benar, Pak. Nah, kalau sekarang berapa yang cukup, kalau yang sejahtera berapa? Ya. Kalau rata-rata kami petani, Pak, kebutuhan kami petani per bulan ini, per hari ini, pada saat ini di kisaran minimal dengan 2 anak itu minimal 1 hari 100.000, Pak, minimal itu. Oke. Itu dikatakan cukup untuk kami dengan penghasilan 100. Ya kalau ingin dikatakan sejahtera ya minimal harus melebihi dari itu. 2 kali lipat Penghasilan per misalnya. hari, ya, 2 kali lipat. Berarti 200 misalnya. Ya, 200 itu bisa kali dikatakan 30 sejahtera, hari, ya. berarti 6 juta. 6 jutaan. Oke. Nah, saat ini apakah di rata-rata penghasilan petani itu sudah 6 juta, Pak, atau belum? Kalau untuk penangkar benih, nah ini kita katakan kembali kenapa kita menjadi penangkar ketimbang untuk produksi konsumsi kan? Ya karena kita ingin melebihi daripada nilai jualnya. Pada saat ini kan untuk benih ini ternyata harganya melebihi daripada harga gabah gabahnya untuk konsumsi. Oh. Itu makanya kita Berarti Bapak ini bukan nanam padinya yang jadi untuk konsumsi, gabah, bukan? ya Nanam sama juga? Pak, sama gabah. Oh, dua-duanya Cuman, berarti? Ya, dua-duanya. Kalau tidak lulus untuk jadikan benih, itu kan kita melalui proses uji labor juga, Pak. Dari laboratorium juga. Wah, ini yang layak jadi benih, ini yang tidak layak. Yang lulus jadi benih ini mempunyai nilai lebih tinggi dari harga gabah konsumsi. Saya katakan seperti sekarang ini harga gabah untuk konsumsi ini kan kisaran harga 6.500 sampai 7.000, Pak. Oke. Dengan harga 6.500 sampai 7.000 itu membuat petani sudah cukup atau sudah sejahtera dengan harga segitu? Kalau dengan harga segitu belum, Pak. Baru cukup saja. Baru cukup. Baru cukup. Nah, apa yang membuat harga gabah itu fluktuatif, Pak? Bisa 6.000, 7.000 atau mungkin bisa naik. Apa yang membuat itu bisa naik? Kalau kami melihat itu adalah ketersediaan atau panen biasanya pada saat kalau gabah hukum pasar berlaku, Pak, di situ. Pada saat barang ini banyak over produk, yaitu secara otomatis hukum pasar berlaku gitu, Pak. Harga bisa Artinya turun. panennya Panen melimpah. Oke. Semuanya panen raya, boleh dibilang. Nah, itu harga secara otomatis turun, Pak. Nah, kemudian daripada itu juga daripada konsumen lah. Konsumen, minat konsumen untuk membeli barang itu juga mempengaruhi. Saya katakan seperti pada saat-saat mau lebaran itu kan meningkat itu pembelian daripada produk-produk olahan daripada padi ini, Pak, beras khususnya itu meningkat secara otomatis juga ada momen-momen lah, Pak. Momen-momen tersendiri yang bisa mempengaruhi. Baik. Nah, tadi kan berarti panen, Iya. hasilnya gabahnya jadi bibit, ada yang dijual kemudian gabahnya gitu, Pak. Nah, yang beli siapa, Pak? Tapi nanti menjawabnya. Siapa yang beli sebenarnya dengan harga segitu? Apakah perusahaan-perusahaan itu atau pemerintah atau masyarakat atau siapa? Tapi nanti menjawabnya. Kita sudah dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa telah masih bersama kami di Jambi Bicara dengan tema pembicaraan kita ini adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui kenaikan harga gabah, dan narasumber yang kedua sudah hadir yaitu Pak Parumuhan Lubis, Kadis Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Jambi. Assalamualaikum Pak Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lubis sudah bergabung nih, tentunya jauh dari Muara Jambi, sudah menyempatkan waktu hadir di sini Pak Lubis. Tadi kita sudah banyak membicarakan dengan Pak Suyanto tentang kelompok tani usaha sepakat ya, bagaimana pola pertanian di sana, irigasinya, bantuan bibitnya, harga gabah dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan ini karena tema kita meningkatkan kesejahteraan petani, apakah ada teori misalnya atau regulasi misalnya, atau best practice di mana misalnya yang dikatakan petani yang sejahtera itu yang bagaimana, Pak? Yang sejahtera. Karena kalau kita lihat misalnya tadi kan kita berbincang ya, apakah penghasilan petani itu sudah cukup atau sejahtera? Tadi Pak Suyanto bilang masih kondisi cukup, pengennya sejahtera dong kan gitu, Pak. Nah, ada enggak ukuran, Pak, petani yang sejahtera itu yang bagaimana? Terima kasih.
Alhamdulillah hari ini saya diundang ini untuk macam mana itu Kabupaten Muara Jambi dalam bidang pertaniannya lebih maju. Ya. Ya, tentunya sesuai dengan pertanyaan tadi, ada nggak ukuran, ada nggak indikator? Ya. Ya, taraf yang macam mana petani yang disebut dengan sejahtera? Betul. Ukurannya adalah petani sendiri sebenarnya. Hmm. Ya, ukurannya petani sendiri. Nah, sekarang dalam keadaan cukup. Yang kita kejar yang pertama adalah cukup, Bapak. Sesudah cukup baru, nah kita ke depan akan mengembangkan yang lebih lagi. Mungkin pada tahun ini kita hanya 1 atau 2 kali tanam. Kita coba tingkatkan untuk 3 tanam. Artinya yang cukup tadi ini akan Lebih dari menambah yang 1 kali tanam itu. Tetapi itu juga ukurannya kepada petani sendiri. Ya, yang sejahtera macam mana? Apakah sejahtera punya mobil? Ya kan? Sejahtera punya yang lain-lain lah. Mungkin rumah yang mewah. Yang disebut dengan sejahtera dalam petani ini adalah tercukupinya bahan pokok. Nah, jadi itu mungkin saya rasa itu relatif itu ukurannya sampai macam mana gitu. Oke, baik. Tadi di pembicaraan kita, misalnya petani itu punya penghasilan 100.000 per hari misalnya, nah itu baru cukup. Nah, tapi semua orang pengen hidup sejahtera gitu kan Pak. Berarti harus ditingkatkan dari 100.000 itu menjadi 150, 200 dan seterusnya. Oke, baik. Sekarang Pak Lubis lagi. Pak Lubis, kalau kita bicara apa ya? Pemerintah itu kan regulator Pak ya, yang membidangi masalah pertanian. Bagaimana memanajemen pertanian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Muara Jambi? Tentunya kalau kita bicara pertanian ada lahannya, ada petaninya, ada alatnya, ada pupuknya, ada bibitnya dan lain-lain. Bagaimana memanajemen semua itu Pak? Begini Pak, di dinas khususnya untuk pemerintah ya, mungkin di seluruh Indonesia juga sama. Bahwasanya pemerintah mensupport para petani kita. Nah, bagaimana itu manajemennya? Nah, yang pertama itu adalah adanya kelompok tani. Ya, kita bereskan dulu kelompok tani ini. Catatannya adalah kelompok tani ini, para petaninya mau menanam padi. Ya. Nah, pemerintah sesuai dengan cita-citanya Presiden dan juga Muara Jambi punya Pancacita yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan. Itu sinergi Pak ya, antara pusat dan daerah. Daerah. Nah, kita bantu benih, kita bantu saprodinya. Saprodi itu apa Pak? Seperti pupuknya, peralatan-peralatan untuk alat pertanian, alsintan. Dan juga obat-obatan ya, obat-obat hama yang ada pada yang dibutuhkan oleh para petani itu. Ya, sehingga dengan adanya ini, yang tadi kembali, yang cukup tadi akan kita tambah dengan ini. Nah, pemerintah siap di belakang, asal petani ini memang betul-betul sesuai dengan keinginan kita bersama. Nah, kalau kita sebagai pemerintah, memang kewajiban kita untuk membantu para petani. Oke, Pak Lubis, artinya begini maksud saya, kalau bisnis usaha tani ini menguntungkan, bikin orang kaya, bikin orang sejahtera, nah maka orang juga akan berbondong-bondong tentunya untuk bertani. Tapi kalau bertani ini dianggap tidak menjanjikan kesejahteraan secara ekonomi, bisa jadi lahannya dialihfungsikan kalau tidak ada perlindungan dari pemerintah Pak ya. Kemudian ditanam yang lain, sehingga justru akhirnya tidak ada yang mau nanam tadi. Menurut Bapak gimana? Jadi begini, di dalam perlindungan lahan, ya kita baru keluarkan Perda ini. Mudah-mudahan ini sudah jadi. Bahwasanya untuk mengalihfungsikan Perda untuk alih fungsi lahan. Oh, khusus Perda alih fungsi lahan. Jadi yang dimaksud dengan alih fungsi lahan kita di sini, ya orang kan selalu berpikir bahwasanya dari padi itu ke sawit itu alih fungsi. Menurut saya sebenarnya tidak itu. Kenapa? Karena sawit itu adalah komoditasnya pertanian. Kalau jadi perumahan baru alih fungsi. Lah ini dia nih. Ya seharusnya memang itu yang alih fungsi. Jadi perumahan, jadi gudang, ya, jadi lapangan apa-apa. Itu yang disebut dengan alih fungsi. Nah, gimana kita mau menegakkan Perda ini? Kita akan bersinergi
dengan para petani. Kita sadar petani, kita berikan penyuluhan kepada petani bahwasanya ini adalah kalau bisa lahan abadi. Jadi di Muara Jambi khususnya sudah ada atau baru akan Pak Perda tadi? Sekarang pengesahannya, tinggal pengesahan. Kita sudah ini, DPR juga sudah setuju. Berarti tata ruang, tata wilayah yang untuk pertanian itu di daerah mana saja Pak? Kita ada di 6 kecamatan ini. 6 kecamatan ini, Kumpe Ilir, Kumpe Ulu, Taman Rajo, Jambi Luar Kota, Sekernan dengan Muara Sebu. Hanya inilah yang 6 ini yang ada lahan sawah. Baik. Pak, saya pernah dengar juga di daerah Setiris ya. Ya. Nah, karena saya punya beberapa rekan di pertanian di Unja. Di situ banyak lahan, tapi nganggur. Karena kalau mau produksi kayaknya biaya produksinya lebih tinggi dari hasilnya. Sehingga sudahlah biarin baiklah, kira-kira begitu Pak bahasanya. Betul Kak Pak, seperti itu banyak yang nganggur karena biaya produksinya lebih tinggi daripada hasilnya. Jadi begini, ada di situ lahan yang memang itu lahan tidur. Yang kalau untuk setara petani untuk mengolah itu memang tidak bisa. Ya, sekarang kita berusaha, dengan BWS PU. Jadi kita sudah berusaha dan mereka sudah ke lapangan untuk melihat lokasi ini. Nah, kita tunggu itu. Mudah-mudahan ini bisa dengan catatan ada petaninya, Bapak. Ya. Nah, itu. Nah, ini dia. Jangan nanti pas kita SDM-nya ya. Lah, pas nanti bukan SDM, petaninya. Ya, ngerinya kita nanti sesudah buka lahan petaninya nggak ada, larinya nanti ke sawit lagi, Bapak. Sekarang kita tanya sama Pak Suyanto. Pak Suyanto, menjadi petani itu ya tidak ada pilihan lagi. Akhirnya jadi petani, atau memang ada orang-orang yang bercita-cita jadi petani? Karena kalau ditanya nih sekarang kan anak-anak generasi milenial, Gen Z mau jadi apa? Pilot, apa gitu kan? Tidak ada yang kemudian petani gitu, jarang gitu kan. Jadi petani itu karena tidak ada pilihan lain, kemudian ya saya punya lahan, ya sudahlah saya garap ini, atau memang passionnya orang, apa niatnya di situ, gimana? Kalau menurut kami Pak, menurut saya pribadi lah, ya petani ini memang sebenarnya ini seperti yang dikatakan Bapak ini, karena tidak ada pekerjaan lain yang cocok untuk saya ibaratnya. Kebetulan itu juga, namun saya pribadi berusaha. Bahwasanya profesi petani yang biasa dipandang sebelah mata, bagaimana orang berminat untuk melirik, wah ini sektor sebenarnya ini memang sebenarnya sangat menjanjikan untuk kita geluti gitu Pak. Jadi berbagai upaya lah, salah satunya kita nanam padi sekarang ini. Kalau memang padi menguntungkan atau mudah ditanam seperti itu, tentunya banyak pengusaha-pengusaha itu yang terjun ke bisnis nih ibaratnya. Kenapa tidak? Kan orang lebih banyak ke sawit. Karena ada apa dengan ini tanaman pangan, khususnya padi ini? Kok peminatnya kurang itu? Nah itu. Kok peminatnya kurang? Jadi disinilah saya ingin menunjukkan, ternyata tanaman pangan ini bisa juga menjanjikan, tidak kalah dengan sawit. Dan itu sudah kami buktikan di kelompok tani usaha sepakat. Salah satunya yaitu dengan kita menjadi penangkar benih dengan nilai jual yang lebih dari konsumsi. Kita sama-sama petani padi, tetapi kita mempunyai nilai jual lebih tinggi, yaitu salah satunya dengan kita menjadi menghasilkan produk yang lebih tinggi harganya, yaitu benih, bukan beras. Pak Suyanto, berarti ada kurang lebih 40-an tadi kan, yang di kelompok tani usaha sepakat. Kira-kira itu isinya kan berarti udah senior-senior semua lah, bapak-bapak semua lah. Kira-kira nanti anak-anaknya kan pasti disekolahkan tuh, sekolah tinggi-tinggi misalnya. Nanti tak kerja di kota, tak jadi PNS, tak jadi apa. Nggak ada yang teruskan jadi petani. Nggak ada yang mau dong. Gimana tuh nanti? Ya kami ya hampir mungkin ini Pak. Rata-rata petani ini Pak. Seperti yang dikatakan tadi ini, kebanyakan memang dari kecil kita sudah dicuci otaknya, besar jadi apa. Itu dari kecil, dari ayunan itu sudah besar jadi dokter, jadi pilot seperti yang dikatakan. Itu memang benar, bukan fakta. Itu bukan mitos, fakta itu memang. Jadi disitulah peran kita selaku orang tua, memberikan pemahaman kepada para generasi muda, bahwasanya ini loh sebenarnya ini menjanjikan apabila dikelola secara
baik secara profesional. Apalagi sekarang ini didukung dengan mekanisasi pertanian sekarang ini. Petani tidak lagi bersusah payah seperti zaman dulu. Itu memotong bento, panen sudah menggunakan mesin, nyemprot sudah menggunakan drone. Jadi itulah yang sekarang ini kita tunjukkan kepada generasi muda. Kalau petani Bapak udah pakai drone ya nyemprot? Sebagian belum, Pak. Sebagian belum. Tapi itu rencana ke depan, insya Allah melalui Brigade Pangan saat ini itu akan ada difasilitasi drone untuk penyemprotan lahan. Jadi tidak capek lagi. Lah modern lah Pak. Lah modern. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya mungkin dari Dinas Tanaman Pangan atau Kementerian Pertanian khususnya, memberikan dorongan berupa alat-alat atau mekanisasi pertanian sehingga dapat membuat minat generasi muda untuk terjun di sektor tanaman pangan khususnya padi ini meningkat jadinya. Nah, kira-kira alat Alsintan ya istilahnya ya. Alsintan apa saja yang sudah diberikan dan minta di-upgrade lagi ditambah, kira-kira apa Pak? Ya. Mumpung ada Pak Kadis. Ya. Mungkin Pak. Bukan apa-apa ya. Silakan. Di masalah tadi itu siapa lagi sih nanti yang meneruskan? Ya. Nah, ini dia. Betul, regenerasi. Regenerasi. Itu sudah kita jawab. Gimana tuh Pak? Itu ada yang namanya BP, Brigade Pangan. Jadi Brigade Pangan ini adalah anak muda. Milenial. Zaman untuk Pak Prabowo ya, maksudnya Iya. programnya Pak Prabowo Iya, ya? ini baru. Dan itu sudah kita jalankan di tempat Pak Suyanto. Oke, artinya ini program nasional Pak ya? Nasional. Oke. Jadi Brigade Pangan itu isinya adalah Anak-anak muda. anak-anak muda. Misalnya Bapak punya lahan. Sebentar, Brigade Pangan ini di bawah apa nih Pak? Jadi TNI, jadi Polri atau jadi apa? Oh enggak. Statusnya? Enggak, dia seperti kelompok tani. Oh, kelompok tani Tapi saja? dia brigade. Bukan PNS, bukan? Bukan. Oh, oke. Ya. Bukan. Jadi isinya itu mereka-mereka yang milenial. Milenial petani. Dan itu sudah kita buktikan. Nah, dia daftar kemana tuh Pak? Daftarnya? Ada. Kita ke kementerian, kita punya ini. Jadi Muara Jambi itu kita punya 6 BP, Brigade Pangan. Oh, oke. Yang tersebar di para kecamatan itu. Ini brigade ini apa Pak istilahnya? Satu brigade kayak tentara gitu? Atau? Oh, jadi begini. Ya. Jadi misalnya di sini kita Brigade Pangan di tempatnya Pak Yanto. Lokasi Pak Yanto ini sudah kita atur yang mana-mana. Nah, ini BP yang ini. Jadi misalnya Bapak punya lahan. Lahan Bapak tidur. Maaf, satu brigade itu satu orang maksudnya? Bukan? Oh enggak, kelompok. Makanya saya bilang tadi itu merupakan kelompok. Isinya adalah anak-anak muda. Satu brigade membawahi 200 hektar. Membawahi 200 hektar. Satu brigade. Satu brigade isinya berapa Pak? Apanya? Satu brigade berapa orang? 15 itu. Bisa 15, bisa. Tergantung. Dan itu orang sarjana-sarjana pertanian? Oh enggak seluruh. Tidak semuanya. Tapi sebagian besar Enggak. milenial yang jelas yang pendidikan lah. Kita rekrut itu yang hatinya sawah gitu loh. Tugasnya untuk menanam atau jadi penyuluh atau jadi apa nih brigadenya? Lengkap. Jadi misalnya Bapak punya lahan. Lahan itu tidak tidur. Oke. Dia boleh ke Bapak. Gimana caranya? Sewa kami berapa? Atau macam mana? Satu. Yang kedua, misalnya Bapak punya lahan. Oh, saya nggak telap. Nggak bisa saya nyangkol, nggak bisa. Ya, kos produksinya. Ya, tolong dong dibajakin. Oke, tapi memang ada perhitungan dengan brigade. Jadi cukup mantap ini. Dan satu brigade Pak, combine itu 600 juta. Satu, combine itu alat panen. TR4. Ya. Benih, kultivator untuk pemecah tanah. Nah, yang pasti pupuk dolomit sampai ke pengolahan lahan itu diberikan oleh pemerintah. Tapi dia kerjasama dengan kelompok tani. Bermitra. Jika memang tidak ada lahan mereka. Kalau ada lahan mereka juga iya. Mitra juga dengan petani, iya juga. Oke. Ya. Baik. Menarik ini brigade. Nanti saya perdalam lagi. Tapi kita sudah dulu. Oh. Kita perdalam lagi nanti Pak Lubis. Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas dengan Brigade Pangan. Terima
kasih pemirsa. Kita masuk ke segmen yang ketiga dengan tema meningkatkan kesejahteraan petani. Saya tadi nanya ke Pak Suyanto tapi belum dijawab. Tapi pertanyaannya saya geser aja ke Pak Lubis. Tapi sebelum saya tanya, ada penelpon masuk ini Pak Lubis. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Silakan Pak Yudi di Telanai, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Saya menyapa dulu kepada yang terhormat Bapak Paruhuman Lubis. Assalamualaikum. Cukup senior. Kadis Tanam Pangan, Hortikultura, Kabupaten Muara Jambi. Yang saya ingin tanyakan kapan pensiun? Mungkin udah jenuh. Yang kedua, ya didampingi partnershipnya ya Suyanto, Tani, Paku Desa Petani, Desa Pudak, Kabupaten Muara Jambi yang saya hormati. Saya pada kesempatan ini, ya tentu apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Tentu salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tukar petani ini perlu digarisbawahi kalau ukurnya Pak Fariji. Ya. Bukan saya mau sok pintar, itu ukurannya. Nilai tukar petani yang sekarang ini sudah ada baru 125. Dia harus 200. Jadi nilai tukar petani itu ukuran menuju kesejahteraan petani. Nah, kita tadi kan berpolemik apa sih ukuran kesejahteraan? Sederhana saya. Petani Pak Suyanto ini ya relatif lah. Sesuai kebutuhan. Apa kebutuhan dasar? Bukan mobil ya, sandangnya, biasa beli papan, dia ada pangan, dia bisa didik anak sekolah. Sederhana kan? Jadi jangan lagi jadi polemik gitu. Bukan beli mobil. Nah, salah dua. Jadi salah satu, salah dua banyak. Pupuk jangan langka, alat pertanian tersedia. Tadi drone itu penting untuk milenial. Lantas racun hama ada, jangan sulit. Penyuluh petani itu kan polemik sekarang kan lebih pintar petani dari penyuluh Pak Lubis. Gimana tuh? Pintar petani dan rasio nggak pernah cukup, kurang terus, bingung kita, itu harus dijawab. Itu salah satu untuk mensejahterakan petani. Nah ini kan sudah terbentuk Koperasi Merah Putih. Ini kan berperan nih menjadi ya katakanlah semacam misalnya yaitu titik sinergi istilahnya. Ya misalnya Tanam Pangan itu kan Koperasi Merah Putih itu suppliernya. Bagaimana tuh pertanyaannya? Tidak juga mampu tuh, belum lagi bergerak. Nah, MBG itu membelinya, coba. Jadi begitu, menurut saya sederhana sekali untuk kita bicarakan kali ini. Nah, lantas, Bung Bakti, tahan sebentar. Jadi ada beberapa hal yang penting. Pertanyaan bagi pemerintah tentunya. Ya sebenarnya upaya konkret apa sih untuk penting pemerintah ini hadir untuk memutus mata rantai tengkulak yang mengganggu lantas mafia pangan. Ya kan? Hadir tidak tuh pemerintah? Itu mengganggu tuh. Nah, upaya konkret. Nah, kalau dasar kepresnya saya lupa untuk harga head. Gabah kering-giling itu. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai sejauh mana pemerintah mengawasi? Nanti jangan tengkulak lagi ngawasinya. Baik Pak Yudi. Banyak pertanyaan. Baik Pak Yudi, terima kasih. Kami sudah memahami. Langsung dijawab nih sama Pak Lubis. Kita mulai dari NTP Pak. Tadi 125 harusnya 200. Menurut Bapak gimana harusnya untuk meningkatkan? Sebelumnya yang soal pertama tadi Bang Yudi. Bahwasanya kapan pensiun. Pensiunnya tahun depan, Bang. Ya, tahun depan mudah-mudahan selamat-selamat. Ya, nah, masalah NTP, nilai tukar petani ini memang baru 125. Nah, inilah usaha kita ini. Usaha kita macam mana meningkatkan terus. Ya. Standarnya berapa Pak yang bagus? 200-an Pak. 200-an. Tapi ya dibanding dengan yang lainnya, memang kita harus meningkatkan itu. Pak Lubis, kalau kita bilang NTP ini petaninya khusus petani apa nih? Atau semua petani? Semua petani. Oh, Pak. semua petani. Semua petani ya, semua petani. Nah, di Muara Jambi dikatakan itu adalah petani. Petani kan orang berpikir bahwasannya petani itu adalah sawah. Sebenarnya kan tidak. Yang Muara Jambi itu adalah sawitnya yang berada di perkebunan, Pak. Okay. Ya.
Nah, jadi ini usaha kita meningkatkan itu. Meningkatkan macam mana pendapatan ini selalu meningkat. Nah, seperti tahun kemarin. Kita itu per hektarnya rata-rata Kabupaten Muara Jambi itu berada di 4,3 ton per hektar. Rata-rata. Nah, kecil itu, Pak? Lumayan, sedang. Nah, dengan adanya program-program pemerintah pusat dan provinsi juga kabupaten, itu sekarang sudah mencapai 5,5 ton rata-rata. Programnya apa saja, Pak? Yang jelas program BP masuk itu, Pak. BP termasuk di situ. Ya, BP termasuk di situ. Bantuan benih. Pupuk? Kalau pupuk kan harus kita ke kelompok tani subsidi. Ada aturannya. Jadi pupuk tidak ada langka sekarang. Mudah-mudahan, alhamdulillah tidak ada langka. Sesuai dengan RDKK. RDKK itu adalah rencananya. Rencana petani itu mau berapa. Silakan tebus. Ada kok. Ya. Terkait dengan penyuluh tadi, Pak. Penyuluhnya tidak lebih pintar daripada petani. Itu kan begini, Pak. Kalaulah kita menyalah-nyalahkan siapa yang salah, saya rasa nanti penyuluh juga ngomong saya sekolah untuk itu kok. Versi itu. Nah, versinya masyarakat, penyuluh itu lebih bodoh. Kan begitu kasarnya. Lebih pintarlah petani dari penyuluhnya. Nah, penyuluh itu kan teori. Ya. Apa salahnya sih kita gabungkan petani dengan penyuluh? Mana yang terbaik? Mana yang akan meningkatkan kesejahteraan ini? Jadi kalau yang itu, mudah-mudahan enggak lah. Terakhir, Pak, tentang tengkulak dan mafia tadi. Nah, ini dia masalah tengkulak. Tengkulak yang mana lagi sekarang? Pemerintah sudah hadir melalui Bulog, Pak. Bukan lagi harga ini, enggak. Dia sudah tetapkan tidak boleh di bawah 6.500 per kilogramnya. Jika itu ada, Pak, tolong laporkan. Kemana, Pak? Ke polisi jadi, ke dinas jadi, ke kementerian jadi. Atau di Muara Jambi tidak ada? Rata-rata. Alhamdulillah lebih dari itu. Lebih dari itu. Kenapa? Nah, ini dia. Jadi kalau masalah harga rasanya pemerintah sudah hadir dan sudah menjamin kok melalui Bulog. Baik, Pak Lubis. Terima kasih. Saya ke Pak Suyanto lagi. Pak Suyanto, tema kita kan melalui kenaikan harga gabah. Nah, tadi sudah disampaikan harga gabahnya 6.500. Itu harga dari pemerintah. Nah, itu yang beli siapa? Dan apakah boleh dijual lebih dari itu? Gimana? Kalau kami para petani di Desa Pudak khususnya, petani padi ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih lah terhadap kenaikan harga gabah dari 5.500 menjadi 6.500 gabah kering panen ini, Pak. Yang bisa diopkup berapapun jumlahnya oleh Bulog. Gitu. Namun dengan adanya produksi gabah di wilayah kami, khususnya di Muara Jambi ini, yang notabene kita wilayah pinggiran kota, dengan konsumen beras yang cukup besar. Jadi kebanyakan ini para petani, para konsumen ini, pembeli-pembeli beras secara langsung ini banyak sekali datang ke desa kami, khususnya ke kelompok-kelompok kami untuk membeli beras fresh atau beras tanpa pengawet langsung kepada. Nah, kan dengan harganya lebih tinggi, Pak. Kan tadi hasilnya gabah, berarti ada alatnya untuk. Ada yang ini. Yang tidak lulus untuk jadikan benih ini, kita akan jadikan beras. Dan itu jumlahnya juga banyak. Ya, mesin RMU, penggilingan. Punya? Banyak, Pak, tempat kami banyak. Kelompok pun ada. Bukan jual gabah lagi dong? Bukan. Jadi kita hilirisasinya itu ada dua, beras dan benih. Yang tidak, tapi yang utama kita benih. Karena harganya jualnya memang lebih tinggi. Yang tidak lulus benih, baru kita lari ke beras. Sebentar nih, karena bukan orang pertanian gitu kan. Jadi tadi misalnya panen gabahnya ada berapa ton sekali panen misalnya? Gini, Pak, ya.
supaya kita tidak rancu antara beras konsumsi, gabah konsumsi dan gabah untuk benih. Jadi sedikit kita lebih pertegas lagi bahwasanya yang dikatakan benih ini adalah dengan kita menanam labelnya atau kelas benihnya ini lebih satu tingkat lebih tinggi daripada gabah konsumsi. Oke. Gitu. Kita jeda dulu. Masih ada satu segmen lagi. Pemirsa penasaran ya? Kita jeda dan kita kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dan kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada siang hari ini. Tadi sudah banyak yang kita bicarakan terkait dengan kesejahteraan petani khususnya di Muara Jambi. Terakhir nih, mungkin waktunya tidak lama nih, singkat saja Pak Suyanto, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Baik ke kelompok taninya, ke pemerintah maupun ke masyarakat. Silakan. Baik, kami di sini terlebih dahulu ingin berpesan atau menghimbau khususnya kepada para generasi muda, jangan takut untuk menjadi petani, khususnya petani pangan, karena petani pangan itu menjanjikan. Gitu. Dan khusus untuk pemerintah, mohon, ibaratnya segala kebutuhan petani tolong diperhatikan, karena kita dituntut untuk meningkatkan indeks pertanaman. Kami mohon segala sesuatu yang khususnya dengan infrastruktur pertanian, mohon terus dibantu atau mendapat pembinaan-pembinaan lah bagi kami para petani di lapangan. Apa saja tuh infrastrukturnya? Infrastruktur seperti pintu-pintu air, saluran-saluran air, kemudian alat dan mesin pertanian yang memang masih kurang. Nah, itu kalau bisa memang bisa ditambah atau dicukupkan lah, sehingga kami bisa berproduksi tanpa harus menunggu lama atau antrian seperti itu. Jadi bisa lebih mempercepat daripada proses pengolahan lahan hingga tanamnya. Ada lagi Pak Suyanto? Cukup? Saya rasa itu. Baik. Terima kasih Pak Lubis juga. Terakhir, apa yang Bapak ingin sampaikan? Terima kasih. Jadi yang terakhir mungkin di sini saya sampaikan seperti yang dibilang Pak Suyanto tadi, gak usah ada rasa ragu untuk sawah, karena kita adalah agraris. Dari nenek moyang kita dulu, kita adalah petani. Siapa bilang petani itu nggak punya duit? Petani itu lebih dari pegawai kok. Ya. Nah, terkait dengan bantuan, Fabi ai ala irobbikuma tukadziban. Yang mana lagi? Pemerintah. Oke. Pemerintah siap. Apalagi Kabupaten Muara Jambi. Kita sudah punya namanya workshop. Workshop itu ada dibikin di 4 workshop. Di situ kebutuhan daripada petani, kebutuhan dari masyarakat itu nanti sudah ada di situ. Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Dr. Bambang Bayu Suseno, pada perubahan ini kita akan wujudkan satu ekskavator untuk menambah daya dukung daripada petani. Untuk apakah itu? Satu kelompok tani, satu ekskavator? Tidak, satu workshop. Oh, satu workshop. Nah, jadi nanti bukan juga setiap workshop itu hanya satu, mungkin bisa lebih. Karena memang beliau ini, Bupati ini konsen terhadap pertanian, karena memang dia adalah dasar pertanian. Untuk itu mari kita berjuang, semangat para petani yang ada di Muara Jambi. Kita tidak boleh kalah dari yang siapapun petani. Oke, semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa semangatnya Pak Lubis, Pak Suyanto juga. Terima kasih sudah hadir. Demikian tadi dialog kita pemirsa pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.